Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi saya, perkenalkan nama saya Risna dengan NIM 45220084 dari kelas 2D D4 Administrasi Bisnis, Program Studi D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan dengan mata kuliah Manajemen Keuangan oleh dosen pengampuh Bapak Ahmadi Usman, SE MAPP IE. Sebelum saya menjelaskan materi saya lebih lanjut, pertama saya akan membacakan sebuah kutipan dari Stephen Covey, yaitu manajemen adalah keefektifan dalam menaiki tangga kesuksesan. Kepemimpinan menentukan apakah tangga tersebut bersandar pada tembok yang kokoh. Langsung saja, pada materi manajemen persediaan kita akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian persediaan. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari persediaan. Yang kedua, persediaan bahan baku. Jadi di sini kita membahas tentang pengertian persediaan bahan baku. Yang ketiga, persediaan barang setengah jadi. Juga di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian persediaan barang setengah jadi. Yang keempat, persediaan barang siap jual. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian barang yang sudah siap untuk dijual. Dan yang kelima, kita akan membahas tentang ekonomi order quantity, di mana kita akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi order quantity, model dari ekonomi order quantity, dan juga asumsi dari model ekonomi order quantity itu sendiri. Untuk pokok bahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian persediaan. Apa sih pengertian dari persediaan? Jadi, pengertian persediaan itu sendiri adalah persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan atau digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau distribusi. Dan di dalam manajemen persediaan itu, persediaan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bahan baku. Yang kedua, barang dalam proses. Dan yang ketiga, barang jadi. Selanjutnya, untuk pokok bahasan yang kedua, kita akan menjelaskan tentang persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku. Jadi, untuk pengertian dari persediaan bahan baku, yaitu persediaan bahan baku adalah persediaan dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi, dapat diperoleh dari sumber-sumber alam ataupun dibeli dari supplier atau dari perusahaan pabrik yang menggunakannya. Pokok bahasan yang ketiga yaitu persediaan barang setengah jadi. Persediaan bahan setengah jadi. Jadi pengertian dari persediaan barang setengah jadi yaitu persediaan barang setengah jadi adalah persediaan seluruh barang atau bahan yang mengalami pengolahan, akan tetapi masih harus mengalami pengolahan lebih lanjut untuk siap menjadi produk jadi. Selanjutnya, untuk pokok bahasan yang keempat yaitu persediaan barang siap jual. Persediaan barang siap jual. Jadi pengertian dari persediaan barang siap jual adalah persediaan seluruh barang yang telah mengalami pengolahan dan telah siap untuk dijual kepada konsumen. Selanjutnya yaitu kesalahan dalam menetapkan persediaan. Jadi di sini kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Jadi suatu contoh, jika persediaan terlalu kecil, maka hilangnya kesempatan untuk menjual, untuk memperoleh laba. Sedangkan jika persediaan terlalu besar, maka adanya biaya besar, sehingga memperkecil laba. Jadi dapat memperbesar risiko. Selanjutnya, jadi di dalam manajemen persediaan juga dapat kita pelajari atau harus kita ketahui juga tentang keuntungan meningkatkan persediaan, kerugian adanya persediaan, dan juga tujuan pengelolaan persediaan. Jadi yang pertama yaitu perlu kita ketahui apa sih keuntungan dari persediaan, adanya persediaan. Jadi keuntungan meningkatkan persediaan di sini yaitu perusahaan dapat yang pertama
mempengaruhi ekonomi produksi, yang kedua mempengaruhi pembelian, dan yang ketiga dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Jadi selain ada keuntungan dari adanya persediaan, juga adanya kerugian dari persediaan itu sendiri. Jadi kerugian adanya persediaan yaitu yang pertama biaya pemindahan, yang kedua biaya penyimpanan, dan yang ketiga pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Selain adanya keuntungan dan kerugian, juga adanya tujuan pengelolaan persediaan. Jadi tujuan pengelolaan persediaan itu yaitu menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya yang sangat minimum. Selanjutnya, di dalam manajemen persediaan ada metode penilaian persediaan. Jadi, apa saja yang menjadi metode penilaian persediaan? Di sini saya akan membahas dua metode penilaian persediaan. Yang pertama metode FIFO dan yang kedua metode LIFO. Nah, jadi apa sih pengertian dari metode FIFO dan metode LIFO? Nah, di sini metode FIFO adalah metode untuk menentukan harga pokok penjualan dengan cara mengasumsikan bahwa produk yang sudah terjual merupakan produk terlama dalam inventaris. Sedangkan metode LIFO adalah metode yang didasarkan pada asumsi bahwa aliran keluar biaya persediaan adalah kebalikan dari kronologi terjadinya biaya. Nah, selain dari pengertian kedua metode tersebut, apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode penilaian persediaan itu? Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode FIFO. Jadi, kelebihan dari metode FIFO adalah yang pertama, menghasilkan harga pokok penjualan yang rendah. Yang kedua, menghasilkan keuntungan yang tinggi. Dan yang ketiga, menghasilkan persediaan akhir yang tinggi. Jadi selain adanya kelebihan dari metode FIFO, juga ada kekurangan dari metode FIFO itu sendiri. Yang pertama, pajak yang ditanggung akan lebih besar. Dan yang kedua, perhitungan laba rugi yang akurat, yang kurang akurat. Sedangkan untuk metode LIFO, kelebihan dari metode LIFO yaitu yang pertama, bisa menghemat pajak ketika inflasi. Yang kedua, laba rugi lebih aktual. Dan yang ketiga, jika harga naik, maka harga barang konservatif. Sedangkan untuk kekurangan dari metode LIFO yaitu metode ini lebih rumit dan juga laba rugi yang dihasilkan lebih rendah. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas pokok bahasan yang terakhir atau pokok bahasan yang kelima, yaitu ekonomi order quantity. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa pengertian dari ekonomi order quantity. Dan yang kedua, saya juga akan menjelaskan tentang apa pengertian dari model ekonomi order quantity. Dan yang ketiga, saya juga akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang menjadi asumsi model dari ekonomi order quantity. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ekonomi order quantity. Jadi, ekonomi order quantity adalah kualitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Yang kedua, model ekonomi order quantity. Jadi, pengertian dari model ekonomi order quantity adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Selanjutnya, untuk asumsi model quantity ada 4. Yang pertama, jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Yang kedua, penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Yang ketiga, pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas safety stock. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu harga konstan selama periode tersebut. Ekonomi ordering quantity dapat dirumuskan sebagai ekonomi order quantity sama dengan akar dari 2 dikali F dikali S dibagi dengan C dikali P, di mana P sama dengan harga beli per unit, S yaitu penjualan tahunan, F yaitu biaya tetap, dan C itu biaya penyimpanan. Untuk lebih memahami tentang materi dari ekonomi order quantity, ada sebuah contoh kasus yaitu perusahaan A
penjualan 2,6 juta kilogram terigu. Biaya pemesanan sebesar 5.000 US dollar. Biaya penyimpanan sebesar 2% dari harga beli dan harga beli 5 US dollar per kilogram. Persediaan pengaman 50.000 kilogram dan waktu pengiriman 2 minggu. Dan setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kilogram. Jadi hitunglah yang pertama, ekonomi order quantity-nya. Yang kedua, titik pemesanan ulangnya. Yang ketiga, pemesanan dalam setahun. Yang keempat, biaya penyimpanan. Yang kelima, biaya pemesanan. Yang keenam, kita juga dapat menghitung biaya safety stock. Dan yang terakhir, kita juga dapat menghitung dari total biaya persediaan. Cara penyelesaiannya itu untuk menghitung besarnya ekonomi order quantity sama dengan akar dari 2 dikali F dikali S dibagi dengan C dikali P sama dengan di mana ekonomi order quantity sama dengan akar dari 2 dikali 5.000 dikali dengan 2.600.000 rupiah dibagi dengan 0,02. Jadi di sini 0,02 didapat dari 2%. Dikali dengan 5 menghasilkan 509.602 rupiah kilogram sama dengan atau dapat dihitung juga dengan nilai 510.000 rupiah per kilogram. Yang kedua, untuk menghitung pemesanan ulang, penggunaan per minggu sama dengan 2.600 dibagi dengan 52 sama dengan 50.000 kilogram, di mana 52 didapat dari perhitungan dalam 1 tahun, yaitu 52 minggu. Untuk menghitung titik pemesanan ulang sama dengan waktu pengiriman ditambah dengan safety stock, di mana waktu pengiriman itu 2 minggu dikali dengan 50.000 rupiah ditambah dengan 50.000 rupiah. Jadi 100.000 rupiah ditambah dengan 50.000 rupiah menghasilkan 150.000 rupiah per kilogram. Selanjutnya yang ketiga, menghitung pemesanan dalam 1 tahun. Jadi pemesanan dalam 1 tahun sama dengan 2.600.000 rupiah dibagi dengan 510.000 rupiah sama dengan 5,098 kali atau 72 hari. Dapat juga dihitung dalam 10 minggu. Yang kedua, tingkat pemakaian per hari sama dengan 2.600.000 rupiah dibagi dengan 365 hari. Sama dengan 7.123,287 kg atau 7.124 kg. Yang keempat, kita menghitung biaya penyimpanan. Jadi biaya penyimpanan itu TCC sama dengan C dikali P dikali A atau TCC sama dengan C dikali P dikali dengan Q dibagi 2 sama dengan 0,2 dikali dengan 5 US dollar dikali dengan 510.000 rupiah dibagi 2 menghasilkan 0,1 dikali dengan 255.000 rupiah, jadi menghasilkan 25.500 US dollar. Yang kelima yaitu menghitung biaya pemesanan. Jadi untuk menghitung biaya pemesanan sama dengan F dikali S dibagi dengan Q sama dengan 5.000 US dollar dikali dengan 2.600.000 rupiah dibagi 510.000 rupiah menghasilkan 5.000 US dollar dikali dengan 5,098 dan hasilnya 25.490,20 US dollar. Selanjutnya untuk yang keenam, biaya safety stock. Jadi untuk menghitung biaya safety stock sama dengan C dikali P dikali dengan safety stock sama dengan 0,02 dikali 5 US dollar dikali 50.000 rupiah sama dengan 0,1 dikali dengan 50.000 rupiah, jadi menghasilkan 5.000 US dollar. Selanjutnya yang terakhir, menghitung total biaya persediaan. Jadi untuk total biaya persediaan dikurang dengan TIC sama dengan jumlah dari biaya penyimpanan ditambah dengan biaya pemesanan ditambah dengan biaya safety stock.
Jadi sama dengan 25.500 US dollar ditambah dengan 25.490,2 US dollar ditambah dengan 5.000 US dollar, jadi menghasilkan 55.990,2 US dollar. Setelah menjelaskan materi dari manajemen persediaan, maka saya dapat menyimpulkan yaitu manajemen persediaan adalah sebuah bagian dari perusahaan yang memiliki tugas untuk mengatur persediaan barang serta biaya yang terkait yang dimiliki oleh perusahaan. Dan juga persediaan dikelompokkan menjadi 3 yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang siap jadi. Dan yang terakhir, economy order quantity. Jadi economy order quantity adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai pada titik terendah. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.